Eritrea adalah sebuah negara di tanduk Afrika yang memiliki sejarah dan budaya yang menarik. Eritrea merupakan salah satu negara di Afrika yang cukup terisolasi yang sering digambarkan sebagai Korea Utaranya Afrika. Tidak hanya itu, negara ini juga sering dijuluki Italianya Afrika. Tetapi mengapa Eritrea dijuluki Korea Utara dan Italianya Afrika? Jadi, simak video ini sampai habis karena di sini kita akan membahas lebih jauh tentang negara Eritrea. Bendera Eritrea terdiri dari sebuah segitiga merah dari kiri ke kanan dengan segitiga hijau dan biru di atas dan bawah. Warna-warna dan simbol pada bendera ini melambangkan perjuangan rakyat Eritrea untuk kemerdekaan, keinginan untuk perdamaian, dan keyakinan pada masa depan yang lebih baik. Di sisi kiri bendera terdapat lingkaran emas dengan cabang zaitun. Cabang ini memiliki 30 daun yang melambangkan 30 tahun perjuangan kemerdekaan Eritrea. Eritrea adalah sebuah negara yang terletak di Afrika bagian timur laut. Eritrea berbatasan dengan Sudan di sebelah barat, Ethiopia di selatan, dan Djibouti di tenggara. Laut Merah di sebelah timur Eritrea memisahkan negara itu dengan wilayah Timur Tengah. Wilayah Eritrea juga meliputi Kepulauan Dahlak dan beberapa pulau di Kepulauan Hanish. Luas total wilayah negara Eritrea adalah sekitar 117.000 km persegi, yang terbagi menjadi 6 wilayah administratif yang disebut sebagai zoba. Eritrea menganut sistem pemerintahan republik presidensial dengan struktur satu partai politik. Presiden bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Eritrea beribu kota di Asmara, yang merupakan kota terbesar di negara ini. Kota Asmara terkenal dengan arsitektur Art Deco dan modernis yang dibangun selama masa kolonial Italia. Beberapa bangunan seperti Teater Asmara, Katedral Katolik Asmara, dan Cinema Infero adalah contoh arsitektur kolonial Italia yang masih terawat hingga sekarang. UNESCO bahkan menetapkan Asmara sebagai situs warisan dunia pada tahun 2017. Dikarenakan arsitekturnya yang unik dan hampir tidak berubah sejak zaman kolonial. Negara Eritrea juga mengadopsi beberapa elemen kuliner khas Italia seperti pasta, pizza, dan juga kopi. Makanan seperti pasta dengan saus pedas menjadi bagian dari hidangan sehari-hari di negara ini. Eritrea juga memiliki budaya kopi yang dipengaruhi oleh tradisi Italia, meskipun disesuaikan dengan cita rasa lokal. Jadi, karena hal itulah Eritrea dijuluki Italianya Afrika. Secara geografis fisik, Eritrea memiliki landscape yang beragam dan mencerminkan karakteristik fisik dari wilayah tanduk Afrika. Pegunungan di Eritrea merupakan bagian dari dataran tinggi Ethiopia yang membentang dari utara ke selatan. Ketinggian rata-rata dataran tinggi berkisar antara 1.500 hingga 3.000 meter di atas permukaan laut, dengan iklim yang sejuk dan juga sedang. Dataran rendah terletak di sepanjang garis pantai Laut Merah dan bagian barat negara. Dataran rendah di wilayah barat memiliki iklim semi kering, sedangkan di wilayah timur cenderung lebih panas dan gersang. Eritrea juga memiliki garis pantai sepanjang lebih dari 2.200 km di sepanjang Laut Merah, termasuk juga lebih dari 350 pulau seperti di Kepulauan Dahlak. Dalam sejarahnya, wilayah Eritrea pernah menjadi bagian dari beberapa kerajaan besar di masa lalu. Pada abad ke-25 hingga abad ke-20 sebelum Masehi, Eritrea menjadi bagian dari kerajaan Pun yang terkenal dalam perdagangan dengan Mesir kuno. Pada tahun 100 sebelum Masehi, Eritrea menjadi bagian dari kerajaan Aksum, salah satu peradaban terbesar di Afrika kuno. Kerajaan Aksum memiliki pelabuhan penting di Adulis, tepatnya di dekat Massawa, yang menjadi pusat perdagangan internasional dengan Romawi, India, dan juga Arab.
Agama Kristen diperkenalkan ke wilayah ini pada abad keempat, yang menjadikan Aksum salah satu kerajaan Kristen pertama di dunia. Mulai abad ke-7, agama Islam mulai menyebar ke wilayah Eritrea melalui perdagangan dan interaksi dengan pendakwah Islam dari semenanjung Arab. Pada masa itu, wilayah pesisir terutama Massawa menjadi pusat budaya Islam. Selama abad ke-15, Kesultanan Ottoman mulai memperluas pengaruhnya ke pesisir Eritrea, terutama di wilayah Massawa. Kekuasaan Ottoman di Eritrea berlangsung lama hingga tahun 1865. Pada tahun 1885, Italia menduduki Massawa dan memperluas kontrolnya ke seluruh Eritrea. Dan pada tahun 1890, Italia secara resmi menjadikan Eritrea sebagai koloni. Selama masa kolonial, Italia membangun infrastruktur seperti jalan, rel kereta api, dan kota Asmara dijadikan sebagai pusat administrasi. Setelah kekalahan Italia dalam Perang Dunia II, Eritrea berada di bawah administrasi Inggris sebagai wilayah pendudukan. Pada tahun 1952, PBB memutuskan Eritrea akan menjadi federasi dengan Ethiopia di bawah kekuasaan Kaisar Haile Selassie. Pada tahun 1962, Ethiopia secara resmi mencaplok Eritrea sebagai salah satu provinsinya, yang memicu kemarahan dan perlawanan dari rakyat Eritrea. Perang kemerdekaan dimulai pada tahun 1961 yang dipimpin oleh Front Pembebasan Eritrea. Konflik ini berlangsung selama 30 tahun dengan Eritrea menghadapi kekuatan militer Ethiopia yang didukung oleh Uni Soviet. Pada tahun 1991, pasukan EPLF berhasil merebut kota Asmara. Pada tahun 1993, setelah referendum yang diawasi PBB, Eritrea secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya pada 24 Mei 1993. Isaias Afwerki, pemimpin EPLS, menjadi presiden pertama Eritrea dan masih menjabat sampai sekarang. Jumlah penduduk Eritrea saat ini adalah sebanyak 3.500.000 jiwa berdasarkan data dari Worldmeter. Ada 9 kelompok etnis yang diakui menurut pemerintah Eritrea. Tigrinya adalah etnis mayoritas di Eritrea dengan jumlah populasi berkisar 55%, dan orang Tigray berjumlah sekitar 30% dari populasi. Sisanya adalah kelompok etnis minoritas seperti Rashaida, Edareb, Afar, dan lain-lain. Eritrea tidak memiliki bahasa resmi yang ditetapkan secara konstitusional, tetapi 3 bahasa utama digunakan dalam pemerintahan dan pendidikan, yaitu bahasa Tigrinya, Arab, dan juga Inggris. Terdapat 2 agama utama yang dianut di Eritrea, yaitu agama Kristen dan agama Islam. Dengan persentase masing-masing agama diperkirakan 50% dari populasi. Negara Eritrea adalah salah satu negara dengan tingkat kebebasan penduduknya yang terendah di dunia. Di bawah pemerintahan Presiden Isaias Afwerki, Eritrea menjadi negara otoriter yang terdemilitarisasi. Semua warga negara Eritrea diwajibkan untuk menjalani wajib militer tanpa batas waktu yang pasti. Program ini wajib bagi laki-laki dan perempuan Eritrea yang telah mencapai usia 18 tahun. Menurut pemerintah Eritrea, program ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya perang dengan Ethiopia. Tetapi program ini seringkali menuai kritik dari komunitas internasional karena dianggap melanggar hak asasi manusia. Pemerintah Eritrea juga melakukan pembatasan internet untuk mengontrol informasi dan mencegah pengaruh asing yang dapat memicu ketidakstabilan politik. Hanya segelintir orang seperti pejabat pemerintah, diplomat, dan pengusaha tertentu yang memiliki akses ke internet global. Oleh karena itu, akan sangat jarang menemukan orang Eritrea yang menggunakan internet. Dan sejak kemerdekaannya, negara Eritrea tidak pernah mengadakan pemilu, yang membuat indeks demokrasi di negara ini sangat rendah. Karena pemerintahannya yang otoriter dan adanya pembatasan pada kebebasan rakyat,
Negara Eritrea dijuluki sebagai Korea Utaranya Afrika. Lalu, bagaimana dengan kondisi perekonomian di Eritrea? Apakah sama buruknya dengan tingkat kebebasan rakyatnya? Perekonomian Eritrea adalah salah satu yang paling tertutup dan terkontrol di dunia. Negara Eritrea memiliki sistem ekonomi terpusat yang dikontrol ketat oleh pemerintah. Sebagian besar sektor ekonomi termasuk pertanian, pertambangan, dan industri dikelola langsung oleh negara atau perusahaan milik pemerintah. Pada tahun 2020, IMF memperkirakan PDB Eritrea sebesar 2,1 miliar US dollar. Pada tahun 2021, PDB per kapita Eritrea mencapai 626 US dollar, yang termasuk ke dalam negara berpendapatan rendah. Maka uang yang digunakan di negara Eritrea adalah Nakfa Eritrea, yang digunakan dengan ERN yang setara dengan Rp1.000. Sebagian besar penduduk Eritrea, sekitar 80%, bergantung pada pertanian subsisten sebagai sumber penghidupan mereka. Produksi pertanian utama seperti kentang, sorghum, jagung, dan juga gandum. Negara Eritrea juga memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, terutama dari sektor pertambangan. Beberapa hasil tambang utama di negara Eritrea adalah emas, tembaga, seng, dan juga perak. Pendapatan lain dari negara Eritrea berasal dari kiriman uang pekerja dari luar negeri, yang diperkirakan mencapai 32% dari PDB. Meskipun punya potensi dari sumber daya pertanian dan tambang, Eritrea menghadapi beberapa tantangan dalam perekonomiannya. Salah satunya karena kebijakan wajib militer. Kebijakan wajib militer tanpa batas waktu telah mengurangi tenaga kerja produktif di Eritrea. Banyak pemuda yang seharusnya bekerja di sektor ekonomi terpaksa menghabiskan waktu mereka dalam dinas militer. Akibat kebijakan wajib militer ini, banyak warga Eritrea meninggalkan negara ini, yang semakin menghambat pertumbuhan ekonomi di sana. Dan untuk meningkatkan kondisi ekonomi, negara Eritrea perlu membuka diri terhadap investasi asing, memperbaiki kebijakan ekonomi, dan mengelola sumber daya alamnya secara transparan. Jadi, beginilah pembahasan kita pada video kali ini tentang negara Eritrea. Dan bagaimana pendapat kalian tentang negara ini? Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di next video. And see ya!